al-qaul al-marjuh, atas pendapat yang dikuatkan, yaitu as-sanatu at-tasi'ah minal hijrah, itu pada tahun 9 Hijriah. Ada beberapa pendapat, tapi pendapat ini dipilih oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Al-Maliki Al-Hasan. Ibadah haji adalah perintah ibadah yang paling akhir, yang hukumnya wajib. Perintah ibadah lainnya lebih dahulu diwajibkan, seperti sholat. Sebelum hijrahnya Nabi sudah ada perintah sholat yang 5 waktu. Di akhir-akhir atau di fase Rasul mau pindah atau hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kewajiban puasa di bulan suci Ramadan menurut para sejarawan seperti Dr. Said Ramdan Al-Puti dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah dan juga kitab Nurul Yakin, perintah ibadah puasa diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Begitu juga perintah zakat di tahun yang sama, baik zakat mal maupun zakat fitrah itu di tahun 2 Hijriah. Tapi ibadah haji di tahun 9 Hijriah. Para ulama terdahulu ketika membahas tentang masalah ibadah, ada satu disiplin ilmu khusus disebut dengan ilmu fikih. Yang dibahas adalah tata caranya, yang dibahas keutamaannya dari ibadah tersebut. Belakangan muncul ulama di India bernama Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Beliau membahas dari sisi rahasia ibadah, asrarul ibadah, bahkan dianggap sebagai salah satu ulama yang mempopulerkan satu bidang ilmu baru, disebut dengan ilmu hikmati tasrih wa falsafati, ilmu hikmah hukum syariat dan filosofinya. Di dalam kitab yang beliau tulis berjudul Hujjatullah Al-Balighah. Jadi semua rangkaian ibadah itu ada nilai-nilai filosofi di dalamnya, ada asrar, rahasia-rahasia, dan ada hikmah-hikmah, termasuk pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama muncul pertanyaan, kenapa ibadah hajinya di kota Makkah, tidak di Baitul Maqdis atau tidak di Madinatul Munawwarah secara khusus, tapi pelaksanaannya semuanya ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, kajian-kajian fikih membahas sebatas tata cara, baik sahnya, kesempurnaannya, dan itu sangat penting. Tapi ilmu ini dia membahas kenapa dan mengapa, apa rahasia ibadah tersebut, sehingga ada makna yang tersampaikan di dalam diri kita. Maka dijawab oleh para ulama, diantaranya Syekh Ali Al-Jarjawi Al-Hambali di dalam kitabnya Hikmatut Tasrih wa Falsafatu. Tujuan ibadah haji hanya dilakukan di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Tujuan utamanya adalah az-zikra, mengenang, mengingat. Mengingat apa? Yang pertama yang harus diingat dan dikenang, yang disepakati oleh mayoritas ulama, yang mendirikan Ka'bah adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita disuruh mengenang, karena mengenang, memperingati itu manfaat bagi orang beriman. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya mengenang dan memperingati sesuatu untuk mengingat, Allah yang katakan hal itu bermanfaat bagi orang beriman. Karena sifat manusia ini secara fitrah pelupa, maka harus ada
peringatan-peringatan yang merefresh kembali kenangan dia untuk dia mengingat hal penting tersebut. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bahwa yang mendirikan fondasi-fondasi Al-Baitil Haram, Al-Masjidil Haram adalah Nabi Ibrahim. Menggunakan kata id. Id itu al-khabar al-madi al-waqi', informasi masa lampau yang benar-benar terjadi, bukan fiktif tapi fakta. Bahwa Nabi Ibrahim yang meletakkan fondasi-fondasi tersebut beserta putranya Nabi Ismail. Berangkat kita ke Makkah mengenang jasa daripada manusia yang dengan sebab beliau, hukum sabab musabab beliau dirikan Ka'bah atas perintah Allah, kita diperintahkan mengenang lagi. Oh, ini Nabi Ibrahim yang bangun. Masih ada prasastinya, Maqam Ibrahim, tempat pijakan kakinya masih ada. Jadi disuruh mengingat, mengenangnya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu punya salawat yang di dalam salawat itu ada penghormatan kepada Nabi Ibrahim, namanya salawat Ibrahimiyah. Karena yang memakmurkan tanah suci adalah keluarga Nabi Ibrahim, dan yang menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita disuruh mengenang juga bahwa yang menyerukan perintah ibadah haji atas perintah Allah, yang menyerukan pertama kali secara resmi yaitu Nabi Allah Ibrahim. Makanya ibadah hajinya ke Makkah, karena disitulah perintah haji. Wa'adzim finnas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Ayat ini menerangkan bahwa Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyerukan seruan panggilan ibadah haji. Itu yang pertama, kenapa ibadah hajinya di kota Makkah, untuk mengenang Nabi Ibrahim, karena beliau memiliki andil di dalam pembangunan Masjidil Haram, dan yang kedua, beliau yang menyerukan perintah ibadah haji secara resmi. Yang kedua, tempat tersebut adalah tempat lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Agar kita mengenang sosok Nabi SAW, di tempat itulah Nabi dilahirkan, di tanah suci Makkah Mukarramah. Wa anta lamma ulidta asyraqatil ard wa dha'a bi nurikal ufuq fa nahnu fi dhalika ad-diya'i wa dhalika an-nuri was-subuli wasyadi nahtariku ulidal huda fal kainatu diya'u wa famu zamani tabassumu wa sana. Di situ Rasulullah lahir dan di situ Rasulullah tumbuh. Mulai dari masa anak-anak beliau sampai usia dewasa beliau. Usia beliau sampai 50 tahun. Hidup beliau dihabiskan di kota Makkah. Wa fi riwayah 52 tahun. 11 tahun beliau di Madinah. Kafir riwayah 11 tahun, 50 sekian ya, 51, ada yang mengatakan 52 tahun. Kemudian ada yang menyatakan di Madinah 10 tahun. Pendapat yang dikuatkan, beliau hidup di kota Madinah Munawwarah 11 tahun, mengenang Rasulullah SAW. Yang ketiga, kita ibadah haji di kota Makkah karena awal muncul agama Islam di kota Makkah, zuhurul Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan yang keempat, bahwa tempat tersebut menjadi bukti seluruh doanya Nabi Ibrahim telah diijabah oleh Allah. Nabi Ibrahim punya doa banyak. Yang pertama juga disebutkan hati manusia menjadi condong dengan kota Makkah. Kemudian diberikan keamanan negeri tersebut, diberikan rizki berbagai macam buah-buahan dan seterusnya.
Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat. Semua doa Nabi Ibrahim telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, bahwa tempat tersebut disterilkan dari agama-agama lain, hanya ada agama Islam di tanah haram, di kota Makkah Mukarramah. Dan itu mewujudkan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u dinani fi jaziratil Arab. Tidak akan berkumpul dua agama di kota Makkah Mukarramah. Yang ada hanya agama Islam. Maka dipilihlah kota Makkah sebagai kota yang secara khusus pelaksanaan ibadah haji dilakukan di tempat tersebut. Itu hikmahnya kenapa dilakukan di kota Makkah. Yang kedua, al-wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Secara khusus Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajju Arafah. Esensi dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Kenapa tidak wukuf di tempat lain? Kok wukufnya di Arafah? Muncul pertanyaan. Ternyata ada hubungan sejarah. Kanal anbiya yu'minuna billah wa ya'budunahu fihi. Seluruh para nabi itu menyatakan kalimat keimanan, sekalipun di alam arwah sudah syahadat, para nabi sudah muslim sebelum ada di alam dunia ini. Tapi penegasan itu disebutkan di padang Arafah, dan ada kesamaan waktu dan tempat. Jadi semua para nabi mereka wukuf di Arafah di waktu yang sama dengan pelaksanaan wukuf Arafah di ibadah haji, dan di tempat yang sama. Maka kembali mengulang apa yang pernah dilakukan oleh para anbiya sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan khairud doa yaum Arafah. Sebaik-baiknya doa di hari Arafah. Wa khairud doa ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baiknya doa adalah doa yang saya ucapkan kata Rasul dan para nabi sebelum saya, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat yang lain biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dilakukan oleh para nabi di gurun Arafah. Mereka menyatakan kalimat tersebut di gurun Arafah dan mereka beribadah di gurun Arafah. Maka disyariatkan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji juga melakukan hal yang sama, dan itu selaras dengan al-makan wa zaman, tempat yang sama dan waktu yang sama yang dilakukan oleh para anbiya kulluhum, seluruh dari mereka di tempat tersebut. Kemudian ada yang disebut an-nuzul di Mina, mampir bahkan menginap di Mina. Mina selain musim haji bagaikan kota mati, gak ada penduduk. Dia hanya bisa ramai ketika ibadah haji. Bahkan Habib kemarin umroh mau masuk ke Masjid Khaif dikunci, gak boleh, nanti musim haji dibuka. Maka ini kesempatan yang ibadah haji bisa sholat di salah satu masjid namanya Masjidul Khaif. Masjidul Khaif ini di dalam riwayat Al-Imamul Baihaqi wa Imam Tabrani dinyatakan sebagai tempat yang pernah sholat di tempat tersebut 70 orang nabi. Shalla fihi sab'una nabiy wa min jumlatihim, dan dari para nabi termasuk situ Nabi Musa, termasuk situ Nabi Isa, dan 25 nabi ini 70. Ada nabi yang namanya disebut dalam Al-Quran, ada nabi yang jumlahnya jauh lebih banyak yang namanya tidak disebut oleh Allah Ta'ala. Itu 70 orang nabi sholat di tempat tersebut, namanya Masjidul Khaif. Nanti sholat di situ banyak sekali keberkahan karena di situ tempat para anbiya sholat. Dan ditutup sholat tersebut di tempat itu, di tempat yang sama
Nabi dibukakan hijab, ada min mu'jizatin Nabi, bagian dari mu'jizatnya Nabi Muhammad SAW. Allah tampakkan seperti layar sehingga Nabi katakan seakan-akan saya melihat Nabi Musa hadir di tempat ini, menggunakan pakaian ihram di atas kendaraannya. Saya melihat Nabi Musa seakan-akan hadir di Masjid Khaif dan sholat di tempat yang sama yang dilakukan oleh para nabi sebelumnya yang jumlahnya 70. Disitulah ditutup sholatnya oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan surat Al-Mursalat diturunkan secara sempurna dari awal sampai akhir di dekat Masjid Khaif. Ada gua kecil, disitulah turun surat Al-Mursalat. Makanya dinamakan juga surat Al-Kahf. Al-Mursalat itu dinamakan juga dengan nama lain surat goa, karena surat itu diturunkan Nabi berada di goa kecil di pinggiran Masjid Khaif, maka dinamakan surat goa, bukan surat Al-Kahf. Itu beda lagi istilah, tapi dalam mushaf tetap kita harus sebut dengan surat Al-Mursalat untuk membedakan dengan surat Al-Kahf. Itu di Masjid Khaif. Nah, hikmah kenapa harus mampir di Mina? Karena dahulu Mina itu adalah pasarnya orang-orang jahiliyah di zaman itu. Dan di pasar tersebut biasanya ada kelompok-kelompok tertentu yang mereka membangga-banggakan nasab mereka, membangga-banggakan sukunya, membangga-banggakan rasnya. Nabi SAW hadir menyatakan bahwa Islam melihat penghormatan dari berbagai aspek, bukan hanya sebatas dengan suku. Sekarang sudah dibuat simbol-simbol yang justru merusak apa yang dibangun oleh Nabi. Ada Islam Nusantara. Islam nggak ada Nusantara. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Gak ada Islam Cina, gak ada Islam Arab, gak ada Islam Indonesia, gak ada Islam India. Yang ada Islam Nabi Muhammad. Islam dengan label dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu disatukan menjadi saudara. Dibuat laskar-laskar kayak mau perang. Laskar ini, laskar itu. Kalau mau buat laskar, pergi di sana di Palestina. Itulah jihad yang benar. Kau hadapi orang Yahudi yang jelas-jelas membantai saudara-saudara kita di sana. Tapi sesama kaum muslimin hukumnya haram. Ini dihapus oleh Nabi Muhammad. Kenapa dihidupkan kembali? Makanya di Mina itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Kalau kalian sudah selesai manasik ibadah haji, maka sebutlah Allah sebagaimana dahulu kalian selalu menyebut leluhur-leluhur kalian, membanggakan qabilah kalian, suku kalian. Diganti sekarang, yang kalian sebut banggakan adalah zikrullah, banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ada hikmah lempar jumroh. Lempar jumroh ini adalah simbol permusuhan antara manusia dengan iblis dan syaitan. Dia simbolik dilempar pakai batu. Karena ini musuh yang benar-benar dinyatakan dengan nas. Musuh yang nyata, wala tattabi'u khutawati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Sesungguhnya dia musuh yang nyata bagi kalian. Ini yang harus diperangi. Makanya simboliknya dilempar. Berkaitan dengan sejarah ketika perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelih dirimu. Hasya wa kalla, ada syariat dalam agama yang mulia ini untuk mengorbankan anak. Ini al-imtihan wal ikhtibar, ujian saja. Gak mungkin ada syariat semacam ini. Diajak diskusi dengan putranya Nabi Allah Ismail. Fanzur ma tara. Bagaimana menurutmu? Apakah dilaksanakan atau tidak perintah ini?
Nabi Ismail juga seorang nabi, faham ini wahyu. Ru'yal anbiya wahyu. Mimpinya para nabi adalah wahyu. If'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Insyaallah kau dapati saya termasuk orang yang sabar. Ternyata ketika Nabi Ibrahim sudah bertekad ingin melaksanakan perintah ini, datang syaitan berwujud manusia. Dia mulai membuat waswas, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu anakmu, jangan dikorbankan. Akhirnya dilempar oleh Nabi Ibrahim, diusir. Dia tahu ini adalah syaitan, lari ini syaitan. Maka tempat itulah yang menjadi al-jumrah al-ula, lempar jumrah yang pertama di tempat Nabi Ibrahim melempar itu syaitan. Ini syaitan tidak habis ide. Yang namanya syaitan pasti pintar. Dia lebih pintar dari manusia. Buktinya banyak yang masuk neraka gara-gara dia. Sudah tahu Allah menyatakan ini dilarang, tapi dia dengan segala cara mampu menggoda manusia melanggar perintah Allah. Sudah dikasih kabar ada neraka, dikasih kabar hidup ini sesaat, tapi banyak manusia kalah dengan tipuan syaitan. Kalau pakai strata akademik, dia di atas profesor doktor. Makanya Ibnu Jauzi Al-Baghdadi menulis satu kitab berjudul Talbisul Iblis, tipuannya iblis. Dia masuk di berbagai kalangan. Ada syaitan tugasnya menggoda para pedagang. Nah ini syaitannya ahli ekonomi. Ada syaitan tugasnya menggoda ilmuwan. Ini syaitannya ilmuwan. Ada syaitan tugasnya menggoda ahli ibadah. Ini syaitan ahli fikih. Ada syaitan menggoda ahli tasawuf. Ini syaitan ahli dalam bidang suluk secara teori. Karena dia mampu menggoda setiap golongan manusia sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Nah maka cara kedua, Nabi Ibrahim gagal, dia goda. Maka dia pilih cara kedua, menggoda istrinya Nabi Ibrahim, Sayyidah Hajar. Digoda Sayyidah Hajar, itu anakmu mau disembelih, mau dibunuh oleh suamimu. Kekuatan iman berbicara, tidak, ini perintah Allah. Dilempar dengan batu oleh Sayyidah Hajar. Maka dijadikan tempat tersebut al-jumrah al-thaniyah, lempar jumrah yang kedua di tempat Siti Hajar melempar iblis dengan batu-batu kerikil, al-husayat. Tidak sampai di situ, dia menggoda Nabi Ismail alaihissalam. Kamu mau dikorbankan oleh ayahmu, kenapa kamu harus taat dan seterusnya. Nabi Ismail juga menjawab dengan kekuatan iman. Dilempar dengan batu, kamu syaitan, idhab, pergi. Dilempar dengan batu, pergilah ini syaitan. Di tempat itulah dijadikan lempar jumrah yang ketiga. Nah ini menjadi simbol permusuhan orang-orang beriman kepada iblis ataupun syaitan. Kalau iblis bos, presidennya seluruh syaitan itu iblis. Menteri-menterinya itu disebut syayatin. Syayatin masuk ke sifat-sifat yang buruk. Dalam Al-Quran disebut ada yang berbentuk jin, ada juga yang berbentuk manusia. Dari kata syatona, jauh. Tugas visi misinya jelas, menjauhkan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan manusia dengan kebaikan. Nah, ini jika dilakukan, perang ini dilakukan, maka dikategorikan dia syaitan, baik dia jin maupun manusia. Ini yang menyatakan firman, bukan saya. Dan yang terakhir, yang para jumroh, yang terakhir adalah kita sa'i, hikmah sa'i. Semuanya banyak, cuma ini saya ambil dikasih sa'i.
ada hikmah di sa'i, yaitu apa? Yang pertama, talabatul ma'unah wa rahmah minallah. Kita diajarkan ketika sa'i mengemis kepada Allah pertolongan dan kasih sayang, sebagaimana simulasinya dilakukan oleh Sayyidah Hajar. Ya, beliau di saat itu hanya bergantung kepada Allah karena gak ada manusia di situ, gak ada makhluk di situ. Maka kekuatan yang terbesar yang bisa menyelesaikan seluruh masalah, seluruh kesulitan adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepadanya dan meminta belas kasih. Dan Allah pun menolong Sayyidah Hajar. Bahkan tercatat dalam sejarah yang memakmurkan tanah suci Makkah adalah anak turunan daripada Nabi Allah Ismail. Dulu tidak ada penduduk di situ. Nanti Arab Yaman Qahtaniun disebut. Semua bangsa Arab yang sebelumnya punah, yang tersisa dari keturunan Nabi Hud, salah satunya Qahtan, bermukim di Yaman. Di Hijaz gak ada penduduk, tidak ada penduduk. Kota Makkah gak ada penduduk, kota Madinah tidak ada penduduk. Yang pertama kali dalam KTP penduduk pertama kota Makkah adalah Nabi Allah Ismail dan Siti Hajar. Tinggal di situ karena ada air, berarti ada kehidupan. Mau Zamzam, barokah mereka berdua, Allah munculkan air Zamzam. Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Bisa kita hidup di satu tempat jika di situ ada air. Waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Kami jadikan dari air segala sesuatu menjadi hidup. Maka ceritanya kita sudah tahu bagaimana proses air Zamzam itu muncul. Ada rombongan dagang dari Yaman, Bani Jurhum. Ia lewat, mereka lihat ada burung berkumpul di atas udara. Di saat itu mereka ingin mencari air. Oh, berarti di bawah itu ada air. Kalau burung berkumpul di atas, ini ceritanya di gurun pasir, berarti di bawahnya ada air. Ternyata mereka hampiri tempat di mana burung itu berkumpul. Ditemukan di situ ada anak kecil, masih bayi, Nabi Ismail dengan ibunya Siti Hajar. Mereka minta izin meminta air. Mereka musafir, hafilah, pedagang dari Yaman, Bani Jurhum. Diizinkan oleh Siti Hajar untuk mengambil air tersebut. Setelah itu mereka izin mau tinggal boleh di sini. Diizinkan oleh Siti Hajar. Tumbuh dewasa Nabi Ismail, dinikahkan Nabi Ismail dengan wanita dari Bani Jurhum. Orang-orang yang hijrah tadi dari Yaman akhirnya mukim ke tempat tersebut. Makanya para habaib, di antaranya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, keramat Empang Bogor, itu punya sigot salawat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad Nabiul Yamani, Nabi Yaman, karena secara garis nasab lewat Nabi Ismail, istrinya Nabi Ismail Arab Yaman. Nabi Ismail itu bukan Arab. Nabi Ismail ayahnya Nabi Ibrahim Babilonia, Irak. Makanya diistilahkan namanya Mu'arrabah, orang yang diarabkan. Ada Arab murni namanya Al-Arab Aribah. Al-Arab Aribah, bangsa Arab yang murni. Qahtaniun tadi, Bani Jurhum. Nabi Ismail bangsa Babilonia yang diarabkan karena menikah dengan wanita Arab asli, garis turunan, sampai terlahir satu suku besar namanya suku Quraisy, yang mereka yang memakmurkan tanah suci Makkah. Nah, itu hikmah kenapa kita harus sa'i, mengenang sejarah, menghidupkan lagi sejarah. Inna Safa wal Marwa min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junah alaihi ayyat tawafa bihima. Nah, jadi ini perjalanan istimewa, bukan hanya ritual ibadah, itu sudah tentu. Ibadah haji adalah ritual ibadah, tapi juga perjalanan sejarah.
dan perjalanan spiritual. Ar-rihlah ar-ruhiyah, ar-rihlah at-tarikhiyah, perjalanan spiritual dan perjalanan sejarah. Kalau ini kesan bisa kita bawa, kita ibadah haji maupun umroh, kesan sejarah ini tersampaikan ke dalam sanubari kita, insya Allah kembali ke kampung halaman dia menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Jauh lebih baik bukan di mata manusia, tapi jauh lebih baik di mata Allah dan di mata Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Al-Habib yang telah menyampaikan tausiah pada siang hari ini dan juga menambah wawasan agama untuk kita semua yang hadir pada siang hari ini, dan semoga bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para undangan sekalian yang berbahagia, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, semoga perjalanan haji saudara kita Ibu Ila Hanafi dapat berjalan dengan lancar. Marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Al-Habib Bagir kepada Al-Habib dengan segala takzim. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bacakan Fatihah dulu ya, supaya perjalanan ini diberkahi oleh Allah, diberikan kemudahan sampai kembali ya, membawa haji mabrur, tijaran tubur. Al-Fatihah. Allah yasahil tariq wa yuqil ta'wiq wa ya'ala sayyidina Muhammad sahiban wa rafiq أينما توجهتم ويكون الله صاحبا في السفر وخليفة في الأهل ولا يجعله آخر أحد لا منا ولا منكم ويبلغ جميع الآمال والمقاصد ويردكم إلى أوطانكم سالمين غانمين آمنين ظافرين بخيرة الدنيا والدين واجعله سفر الصبار ونيل كل الوطن بجاه خير البشر بجاه خير البشر وإلى حدث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين عليكم الدين يا من أبو يا من سعيد يا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أن الله يبلغ النبي وإياكم حج بيت الله الحرام وزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ويحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين ويوديهم سالمين غانمين ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء جميع أوطانهم سالمين غانمين محفوظين وعلى ما نواه أهلنا وأسلافنا وآباؤنا الصالحون وإلى حجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا جيدين. اللهم وفقنا للخير. اللهم لا تفضحنا يوم القيامة. اللهم يا من وفق الخير لأهل الخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم إنا نسألك ما سألك به عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون وما قضيت من الأمور فاجعل عاقبة رشدا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مع اللطف والعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله. تقبل الله منكم. Hadirin para undangan sekalian yang berbahagia, sebelum kita tutup acara ini, saya mengajak Bapak Ibu undangan sekalian untuk sama-sama membacakan doa talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tentunya kita semua yang hadir pada siang ini akan selalu senantiasa mendoakan Ibu Farah Mursila binti Burhan Hanafi, semoga perjalanan hajinya menjadi ibadah yang membawa keberkahan, sehat walafiat, diberi kemudahan dan kelancaran mengerjakan ibadahnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keselamatan hingga kembali ke tanah air dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Dan bagi yang belum diberikan kesempatan pada tahun ini, marilah kita selalu berdoa semoga Allah mudahkan jalan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberi kesempatan untuk berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah pada tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para undangan sekalian yang berbahagia, saya ini Ivan Hanafi atas nama seluruh keluarga besar mengucapkan terima kasih kepada hadirin semua yang telah berkenan hadir memberikan doa tulus kepada Ibu Farah Mursila. Semoga kehadiran kita pada hari ini dicatat sebagai amal kebaikan kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan atas nama keluarga juga kami mohon maaf apabila selama acara ini berlangsung ada yang kurang berkenan di hati para undangan sekalian yang berbahagia. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para undangan sekalian, kami persilahkan untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan.